Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Valentinus Reza dan kita langsung bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan jalannya sidang pembunuhan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, dua terdakwa, dengan agenda menghadirkan saksi meringankan yaitu ahli pidana material dan formil Marus Ali. Berikut ini. Ini sebenarnya mengatur soal teknis standar operasi untuk bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap seorang terperiksa termasuk di dalam poligraf. Di halaman 13 disebutkan bahwa untuk tes poligraf harus dipastikan adanya hasil kesehatan, rekam psikologis, kemudian keadaan terperiksa yang tidak dalam keadaan tertekan. Apabila standar ini tidak dipenuhi pada saat untuk memperoleh hasil poligraf, untuk melaksanakan tes poligraf, apakah kemudian dalam konteks tadi yang saudara ahli jelaskan, admissibility evidence, bukti tersebut dapat digunakan atau tidak setelah apabila dia tidak berkesesuaian dengan aturan yang seharusnya. Itu dasar hukumnya apa? Bentuknya apa? Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009. Kalau mau taat asas harusnya hukum acara diatur di undang-undang. Kalau artinya apa? Itu nggak mengikat harusnya. Artinya apa? Tidak boleh menggunakan dasar itu sebagai dasar untuk membuktikan poligrafnya. Kenapa? Dia dasarnya tidak undang-undang. Jadi di dalam hukum HAM ada namanya limitasi. Pembatasan hak itu dengan undang-undang yang mulia, termasuk mengatur hukum acara. Maka nanti pertanyaan kemudian nanti mohon saya awam, saya mau nanya aja, nanti dia hasilnya bentuk apa? Keterangan saksi kah, surat kah, atau ahli kah? Atau bukti elektronik? Dua, laporan yang disampaikan dalam bentuk hasil tes poligraf, dalam bentuk scoring, kemudian ahli yang melakukan pemeriksaan juga dihadirkan memberikan keterangan. Hanya pada saat pengambilan keterangan faktanya, tidak diikuti prosedur sesuai dengan peraturan, karena ini dilakukan oleh kepolisian sebenarnya. Di dalam hukum pidana ada namanya unlawfully obtained evidence. Jadi kalau ingin alat bukti itu sah, harus ada dua. Satu, caranya sah, ikuti prosedurnya. Yang kedua, materinya sah. Kalau di situ jelaskan teknis seperti ini, ikuti itu. Kalau tidak diikuti, bisa jadi hasilnya tidak valid. Hasilnya tidak valid. Baik, terima kasih, saudara ahli. Kemudian, dalam satu perkara pidana, ini saya mungkin bagian terakhir nanti dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Apabila dalam surat dakwaan, tadi konstruksinya 340 harus dibuktikan secara lengkap semua lewat bukti-bukti. Kalau kemudian bukti-bukti tersebut tidak dapat mencocoki unsur delik yang didakwakan, apa konsekuensi hukumnya terhadap dakwaan? Di KUHP kan dijelaskan, tadi kan minimal dua alat bukti dengan hakim yakin. Jadi kan keyakinan hakim basisnya dua alat bukti yang sah. Jadi hakim tidak boleh yakin dulu baru dicari alat buktinya, nggak boleh itu. Artinya apa? Hakim itu baru yakin setelah semua alat bukti yang sah minimal dua terungkap di persidangan. Nah, termasuk misalnya keterangan saksi di situ, jelas di situ harus ada kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain. Termasuk kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti. Itu clear di KUHP-nya. Baik. Artinya apa? Yang menilai adalah hakim. Kalau saya itu seharusnya tidak boleh. Kalau misalnya ada satu saksi isinya tidak berkesesuaian dengan saksi yang lain. Harusnya apa? Itu tidak boleh digunakan sebagai alat bukti. Baik. Saya mau tanya terkait dengan pernyataan ahli tadi. Satu saksi kalau dia berkesesuaian dia tidak boleh harusnya digunakan. Bagaimana kalau satu saksi itu yang tidak berkesesuaian dinilai sebagai justice collaborator? Apakah kemudian punya nilai yang berbeda? Nilai keterangan? Ini kok meloncat nanti Pak ini Pak. Baik begini, gimana ya? Enggak, gini kita guyon aja Pak. Saya jujur tegang karena masuk TV Pak. Ini orang kampung masuk TV. Jadi begini, Undang-Undang 31 2014 itu menjelaskan di situ. Ada namanya saksi pelaku, istilah kita JC, Justice Collaborator, ya kan? Orang yang dia terlibat bersama orang lain. Cuma diingat di situ, ya. Di pasal 28 jelas di situ, saya masih ingat pasalnya, dia bukan pelaku utama. Nah sekarang kalau penyertaan turut serta, ya nggak mungkin itu terjadi. Apa? Karena di dalam turut serta itu tidak ada pelaku utamanya, semuanya pelaku itu. Kenapa seperti itu? Karena yang masuk pelaku utama gini loh, justice collaborator itu gini, dia bisa ditetapkan ketika dia membongkar kasus itu. Tanpa dia kasus tidak terbongkar. Pertanyaan adalah, apakah di persidangan dibuktikan bahwa dialah orang pertama yang membongkar kasus? Dibuktikan itu. Harus valid, harus berkesesuaian. Yang kedua,
Kalau dia di situ syaratnya bukan pelaku utama, dakwaannya pasal 55 ayat 1 tentang turut serta, itu keliru. Di mana kelirunya? Karena di dalam turut serta itu tidak ada pelaku utama, tidak ada pelaku pembantu. Kenapa? Dia meeting of mind bersama-sama, melakukan sepakat, bekerja sama sengaja. Jadi tidak mungkin ada pelaku utama pada turut serta. Yang mungkin apa? Pembantuan. Yang mungkin apa? Misalnya apa? Menganjurkan, memungkinkan. Itulah kenapa kemudian di dalam undang-undang itu yang namanya saksi pelaku dibatasi kepada kejahatan-kejahatan yang serius, yang potensi ancaman balas dari pelakunya itu besar. 1. Narkotika, 2. Terorisme, 3. Korupsi, 4. Pencucian uang, banyak di situ. Perdagangan orang termasuk kekerasan seksual. Masalahnya di mana? Di pasal 5 ayat 2 penjelasannya itu tentang tindak pidana apa yang membolehkan orang ditetapkan sebagai GC diputuskan berdasarkan keputusan LPSK. Saya cek di webnya belum ada itu. Artinya apa? Harus dimaknai bahwa undang-undang ini ditujukan kepada kejahatan-kejahatan serius yang potensi balas dendam, potensi pelaku yang tadi mengungkap itu tidak aman, itu besar. Sehingga tidak untuk semua kejahatan. Baik, tadi belum dijawab soal nilai keterangannya. Apakah keterangan tadi soal JC itu kemudian punya nilai yang berbeda walaupun dia tidak berkesesuaian, atau konteks dalam pembuktian tetap harus dibuktikan adanya kesesuaian dengan keterangan dan bukti yang lainnya? Bagaimana? Kalau mengacu kuat harus dibuktikan kesesuaian. Selebihnya majelis hakim yang akan menilai. Baik, terima kasih. Dilanjutkan Yang Mulia. Ya, saya lanjutkan Yang Mulia. Saudara ahli Pak Mahrus, terdakwa juga didakwa oleh pasal Undang-Undang ITE gitu ya, pasal 48 dan pasal 32 dengan konstruksi nanti ada pasal subsidiarnya lagi, obstruction of justice. Apakah Undang-Undang ITE memang dimaksudkan untuk menjerat para pelaku obstruction of justice bagaimana yang dimaksud dengan KUHP? Baik, saya jelaskan begini Yang Mulia, biar mudah memahaminya. Di dalam Undang-Undang ITE itu ada beberapa kategorisasi tindak pidana. 1. Illegal content, konten ilegal, hate speech, pornografi di situ, kesusilaan, pencemaran nama baik. Itu diatur di mana? Pasal 27, 28 junto pasal 45, 46. Itu namanya illegal content, konten ilegal. Yang kedua adalah illegal access di situ. Apa itu? Misalnya masuk ke dalam sistem informasi tanpa izin. Itu nanti pasal berapa? Kalau nggak salah pasal 46 junto pasal 30 gitu kan. Wah, ada lagi apa? Illegal interception, penyadapan secara ilegal, itu nggak boleh. Kemudian ada lagi apa? Data interference, mengubah, merusak data, ya kan? Kemudian apa lagi? Ada sistem interference. Kalau yang data tadi ada pasal 32 itu loh. Dia delik formil. Kalau sistem interference itu konteksnya virus. Karena dia sistem interference apa? Dulu, mohon maaf Yang Mulia, sebelum undang itu ada, kita kan pernah dengar dulu itu 2004. Website KPU dibobol hacker. Dirubah itu tampilannya. Itu namanya apa? Sistem interference. Dan dia virus, pasti dia masukkan. Kemudian ada misalnya virus, misalnya ada virus love bug di Hong Kong itu. Virus itu muncul dalam 1 jam, banyak ribuan jutaan komputer yang rusak. Artinya apa? Pasal 33 junto pasal 49 itu delik material. Kalau tidak timbul akibat nggak bisa. Yang terakhir, di dalam hukum pidana ada namanya tat bestan masihke, ada wesensal. Apa itu bedanya? Di dalam hukum pidana, dalam konteks tat bestan, suatu perbuatan itu terbukti kalau unsurnya terbukti. Ya, ini perkembangan lama. Sudah ditinggalkan sekarang. Apa itu wesensal? Perbuatan terbukti tidak saja karena unsurnya terbukti, tapi perbuatan itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang dibentuk. Jadi undang-undang itu dibentuk untuk ITE. Jadi kalau misalnya pakai misalnya obstruction of justice pakai 33, kayaknya agak jauh juga karena dia bukan virus sih. Dia virus sebetulnya. Caranya apa? Ya tepatnya pakai KUHP, jangan pakai undang-undang ITE. Tuh, kenapa? Karena dia konteks pembuktian Yang Mulia. Di undang-undang ITE mengatur bukti elektronik di situ.
Dan harus diingat, bukti elektronik di Undang-Undang ITE itu hanya berlaku pada Undang-Undang ITE. Tidak bisa digunakan untuk perkara pidana umum. Apa asasnya? Exceptio format regulam. Ada itu. Makanya kalau kita jelaskan, saya bisa jelaskan di sini. Saya melakukan mapping yang mulia. Satu, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 itu. Tentang tipikor, pasal 26A besar. Mengakui itu, bukti elektronik sebagai bukti petunjuk. Yang kedua, Undang-Undang 15 2003, terorisme. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007, perdagangan orang. Ada itu. Yang keempat, Undang-Undang ITE 18 11 2008 19 2016 mengaku itu, pasal 5 ayat 2, pasal 44, ada pasal 43 Undang-Undang yang baru. Kemudian apa lagi? Undang-Undang tentang 32 2009. Kita lihat bisa baca pasal 96 di situ. Jadi ITE. Kemudian apa? Undang-Undang 35 2009. Jadi banyak undang-undang yang mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti. Cuman apa kesimpulannya? Satu, undang-undang itu alat buktinya hanya berlaku pada undang yang bersangkutan. Tidak boleh perkara pembunuhan itu atau pakai KUHP menggunakan undang ITE, nggak bisa. Yang kedua, hanya undang-undang tipikor yang mendudukkan, memposisikan bukti elektronik sebagai perluasan bukti petunjuk. Sehingga kalau saya, ya agak keliru kalau kemudian itu dihadirkan oleh jaksa KPK. Kenapa? Karena bukti petunjuk itu hanya digunakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan pasal 188 KUHP. Makanya dia harus hati-hati bukti petunjuk itu. Kenapa? Karena dia indirect evidence, bukti tidak langsung. Makanya itu karena harus menggunakan apa? Kebijaksanaan, kecermatan hakim. Jadi dia menggunakan apa? Di sini. Maka sebisa mungkin kalau saya, alat bukti harus lebih terang dari cahaya. Kenapa? Karena ini menyangkut apa? Pemidanaan, perampasan nyawa. Ada orang bahkan bisa masuk penjara hanya karena alat buktinya yang tidak terang. Maka di sini kemudian KUHP menjelaskan bukti petunjuk harus digunakan secara arif dan bijaksana oleh majelis. Demikian. Jadi bisa nggak Pak? Saya tadi Waktu saudara 15 menit lagi. baik, ini. Bisa nggak Pak? Ini pertanyaan terakhir saya. Bisa nggak hasil uji poligraf tadi itu dikaitkan dengan undang-undang ITE dipakai sebagai alat bukti elektronik? Ya, tidak bisa, itu melanggar asas exceptio format regulam. Kehususan yang ada diatur di undang-undang, berlaku undang-undang itu aja, jangan yang lain. Kalau terkait obstruction of justice dalam KUHP bisa dijelaskan sedikit nggak? Ini agak lama diskusinya nanti ya kan. Ya. Ringkas saja Pak. Ya itu kan sebetulnya biasanya post factum kan. Setelah ada kejahatan dia berusaha melakukan penghilangan jejak, merusak apa itu kan. Ke situ aja. Cuma kan di situ deliknya delik material. Memang ahli debat ini, apakah formil material? Ada yang mengatakan itu material. Kenapa? Karena kalau tidak rusak berarti tidak akan hilang jejak itu. Gitu. Ada yang mengatakan formil. Ini kita diskusi saja. Monggo aja nanti kalau saya itu material harus timbul akibat. Tapi biasanya dia post factum. Setelah orang melakukan kejahatan, kemudian dia menghilangkan jejak dengan apa misalnya. Berarti bisa disimpulkan nggak Pak? Apakah semua orang yang melakukan kejahatan terus menyembunyikan barang bukti? Karena naturalnya kan pelaku kejahatan akan menyembunyikan ya Pak ya. Kemudian diancam dengan pasal itu tuh bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau saya begini, pertama tidak semua orang itu ketika ya dia natural sebetulnya sih. Karena tapi ini tidak mutlak ya. Karena di Madura itu dalam konteks carok dia tidak menghilangkan. Dia justru ketika membunuh datang dia ke polisi itu. Saya Pak pelakunya itu kan. Jejaknya bukan hilang, tampak secara terang benderang. Itu saya. Lanjutkan lagi. Saudara ahli, saya ingin mempertegas beberapa hal saja. Melanjutkan yang tadi disebut kalau soal obstruction of justice itu post factum ya. Artinya setelah perbuatan dilakukan. Nah ini kesannya bertentangan dengan prinsip perencanaan, di mana perencanaan harus disusun sebelum perbuatan dilakukan. Jadi bisakah seseorang dijerat melakukan pembunuhan berencana, tapi salah satu argumentasi dalam berencana itu adalah perbuatan-perbuatan yang juga didakwa dengan obstruction of justice. Apakah itu saling bertentangan? Begini, kalau misalnya konteks pasal 340 menghilangkan jejak itu harus timbul di awal, bukan di akhir. Jadi kalau misalnya begini, kan ada dua kemungkinannya. Setelah korban mati, pelaku melakukan rekayasa, kan gitu toh?
Tapi rekayasa itu sebetulnya dari awal, sejak dia memutuskan kehendak ada jangka waktu. Tapi bisa jadi setelah korban meninggal dia timbul untuk melakukan rekayasa. Maka kalau faktanya seperti itu, tidak bisa dia dikatakan perencanaan. Kenapa? Karena itu dua kejadian yang berbeda. Yang pertama adalah memang pembunuhan yang direncanakan, misalnya kalau memang memenuhi 3 unsur tadi. Yang kedua, karena dia misalnya korban sudah meninggal, kemudian dia apa? Bisa jadi kan responnya ternyata, oh gimana nih, gitu kan. Kemudian dia hilangkan itu. Nah, maka ada ada niat yang berbeda di situ, sehingga apa? Dia dua delik. Tidak bisa dikaitkan bahwa setiap ada upaya untuk menghilangkan jejak, lantas dikatakan bahwa itu pembunuhan berencana, tidak bisa. Kenapa? Harus dilihat. Yang tadi 3 tadi itu ya, memutuskan kehendak, tenang, ada jangka waktu, dan pelaksanaan tenang. Oke, terima kasih ahli. Berikutnya terkait dengan pembuktian berencana tadi. Itu kan harusnya sejak awal sudah dibuktikan adanya 3 hal tadi dan dalam keadaan tenang. Nah, pertanyaannya ini menyambung pertanyaan tadi terkait dengan kedudukan alat bukti, satu saksi, dan prinsip beyond reasonable doubt. Saya ingin menegaskan saja, apakah aspek perencanaan atau unsur apapun dalam 340 atau 338 bisa hanya menggunakan satu keterangan saksi yang berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian dengan bukti atau saksi yang lain? Ini kan asas umum bahwa kalau hanya ada satu saksi dan keterangannya tidak berkesesuaian, dia tidak layak dijadikan sebagai alat bukti. Berarti kalau itu digunakan sebagai alat bukti, bisa kita sebut itu alat bukti yang tidak valid secara hukum. Di situ 183, 2 alat bukti yang sah. Nah, kalau saksi satu mengatakan dia kejadiannya jam 5, yang satu jam 7, udah nggak sesuai itu. Berarti apa? Dia ditolak sebagai alat bukti. Saudara ahli, saya ingin menegaskan soal poligraf tadi. Sebagai ilustrasi, poligraf dilakukan oleh penyidik di Polri, dan ketika melakukan tes poligraf tersebut tentu penyidik harus mematuhi aturan yang berlaku di internal Polri. Yang tadi disebut peraturan kepolisian, yang ada juga yang menyebut itu SOP dan prasyarat poligraf bisa dilakukan. Saya ingin menegaskan saja, kalau ketika penyidik melakukan bersama ahli melakukan tes poligraf tersebut melanggar aturan yang seharusnya mereka jalankan di peraturan polisi, apakah itu berkonsekuensi terhadap validitas alat bukti poligraf tersebut? Yang pertama, kalau dasarnya perkap, dia nggak boleh itu jadikan dasar untuk menetapkan orang jadi tersangka, karena dasarnya harus undang-undang. Hukum acara tidak boleh diatur di perkap. Artinya apa? Dia nggak valid itu. Dasarnya aja nggak valid itu kan. Apalagi kemudian dalam prakteknya ternyata tidak diikuti apa yang diatur di perkap. Sudah double tidak valid namanya itu. Tidak valid karena dasar hukumnya tidak valid, kan dia bukan undang-undang. Yang kedua ternyata dalam praktek disimpan yang diatur di situ. Gitu. Namanya double invalid namanya itu. Double invalid ya. Itu versi saya aja yang mulia itu. Nah, siapa yang saya yang mulia? Berikutnya saudara ahli ini terkait justice kolaborator. Saya ingin menegaskan saja, tadi kan saudara ahli sampaikan GC ini riwayatnya dan pengaturannya sebenarnya untuk kejahatan luar biasa seperti itu. Nah, pertanyaan sederhananya, apakah klausul justice kolaborator ini bisa digunakan untuk pasal 340 atau pasal 338? Persoalannya itu adalah karena di pasal 28 itu kan JC itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu, kan? Di situ dijelaskan pelakunya kan banyak itu jenis tindak pidananya. Cuman di situ ada klausul yang yang umum lagi, termasuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi serangan, dan itu harus berdasarkan keputusan. Nah, dalam konteks ini maka sepanjang tidak ada keputusan, ya ikuti jenis tindak pidana jelaskan secara eksplisit di situ. Apa tadi? Pencucian uang, korupsi, narkotika, kemudian apa lagi? Perdagangan orang, kekerasan seksual, gitu kan. Pembunuhan tidak ada di situ. Oke, terima kasih saudara ahli. Saya ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan meeting of mind. Kalau dalam sebuah peristiwa terjadi kesalahpahaman antara pihak yang memberikan arahan, jadi pihak yang memberikan arahannya A begitu, tapi pihak yang melaksanakan arahan tersebut
atau ucapan tersebut melakukan B. Apakah bisa disebut di sana ada meeting of mind? Kalau mengikuti bukunya Prof. Edi Hiariej itu tidak masuk. Satu misalnya menghendaki membunuh, satu menganiaya. Berarti tidak mungkin ada penyertaan pembunuhan. Itu kalau mengikuti bukunya beliau itu kan. Saya baca itu kan. Artinya Pak, meeting of mind itu harus ada dalam fase misalnya tadi kesengajaan untuk kerja bersama-sama, termasuk pelaksananya harus ada meeting of mind. Harus ada persesuaian, misalnya saya ingin membunuh, saya juga akan membunuh. Saya membunuh, enggak, saya menganiaya, enggak kena itu. Nggak bisa itu. Apakah dalam konteks penjelasan saudara ahli tadi berarti itu tidak bisa disebut perbuatan yang dilakukan bersama-sama sesuai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP? Itu tidak sesuai karena bekerja samanya tidak dalam konteks kesengajaan yang disepakati di awal. Ada yang mengatakan, ini pendapat ahli saja, ada yang mengatakan itu tepatnya sebenarnya menggunakan pasal 55 ayat 1 kedua KUHP, outlawing. Kalau yang berlebihan. Enggak, kalau menganjurkan itu biar itu kan ada namanya apa? Ada yang apa ya? Menganjuran yang sifatnya kualitatif, ada yang kuantitatif kan. Jadi kalau kualitatif itu misalnya kejahatannya hampir sama, kualifikasi sama, cuman diperberat misalnya. Tapi kalau yang kuantitatif itu beda. Tapi tetap konteksnya adalah bahwa dalam konteks penganjuran harus ada fakta bukti bahwa orang itu melakukan kejahatan semata-mata karena ada anjuran dari pihak lain. Dan anjurannya bersifat limitatif karena pemberian sesuatu, karena apa, misalnya karena kekuasaan misalnya, itu dibuktikan. Artinya apa? Kalau kemudian si A misalnya ya melakukan perbuatan semata-mata bukan karena anjuran si B, maka si B tidak bisa dipidana sebagai penganjur. Atau misalnya begini, si A, misalnya gini, si A, saya ingin membunuh si B. Gimana caranya? Saya nggak akan bunuh langsung lah, dia kawan saya, sohib saya lah. Saya minta si C, ya kan? Si C ternyata sebelum saya minta untuk membunuh, dia ingin membunuh juga si B. Nah, dalam konteks ini perbuatan saya bukan menganjur apa pembantuan. Kenapa? Karena itu tidak substantif, tidak menentukan. Artinya apa? Ada tidaknya apa ya permintaan dari saya kepada si C untuk membunuh si B tidak menentukan. Kenapa? Karena si C sudah ingin membunuh. Itu namanya manipulator, bukan with locker. Oke. Saudara ahli, karena tadi saudara ahli mengatakan pasal 338 ataupun pasal 340 itu menekankan pada akibat, bisakah saudara ahli juga menyebutkan tadi bahwa korban pembunuhan tidak akan mungkin mati 2 kali ya, tadi saudara ahli menyebutkan. Nah, dikaitkan dengan teori kausalitas dan penerapan 340 dan 338, mohon saudara ahli jelaskan. Baik, izin yang mulia, dalam konteks pembunuhan kan nggak mungkin orang itu mati 2 kali. Pasti ada satu perbuatan yang menjadi sebab bagi timbulnya kematian. Pasti ada itu. Gimana cara membuktikannya? Ya ahli. Ahli siapa? Ahli yang berkompeten tergantung perkara. Misalnya kalau pembunuhan, ada racun enggak? Siapa yang bisa menjelaskan itu? Ada penembakan enggak? Siapa yang bisa menjelaskan itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian ini konteksnya adalah kausalitas misalnya, nah ini menarik karena begini, karena dalam beberapa putusan pengadilan hakim itu masih menggunakan teori yang sudah tidak adil digunakan. Apa? Teori conditio sine qua non. Itu masih digunakan sekarang. Apa? Mengatakan perbuatan yang sekedar sebagai syarat dengan perbuatan yang sudah menjadi sebab nilainya sama. Nah, contohnya apa? Putusan Habib Rizik. Saya meneliti majelis, sudah saya publikasikan di Jurnal Fakultas Hukum UI 2022. Saya meneliti bahwa dalam perkara itu hakim menggunakan teori conditio sine qua non. Itu teori tidak adil. Kenapa? Karena kalau kemudian itu digunakan, semua orang masuk penjara. Misalnya gini, saya ingin membunuh si A. Caranya gimana? Saya beli bensin, ya kan? Kemudian setelah beli, saya datang ke si A, kemudian saya siramkan bensin ke tubuhnya. Tapi sebelum saya menyiramkan bensin, saya beli apa? Beli korek. Kalau mengikuti teori kondisio, maka perbuatan yang harus dinyatakan sebagai sebab bukan hanya perbuatan saya, tapi apa? Penjual bensin juga harus kena. Kenapa? Saya bilang, kalau saya tidak membeli bensin, tidak mungkin orang itu mati, Pak. Yang kedua misalnya, bukan saya juga, Pak. Penjual korek harus dikenakan, Pak. Kenapa? Karena kalau bensin disiramkan, korek tidak ada, nggak mungkin korban mati. Itu yang saya katakan bahwa
ini menyamakan antara perbuatan yang segera sebagai syarat dengan perbuatan yang menjadi sebab. Harusnya apa? Harus ada bukti ilmiah yang bisa menjelaskan perbuatan ini yang langsung mengadakan perubahan terhadap timbulnya akibat berupa matinya korban. Dikaitkan penjelasan saudara ahli tadi, kalau dikaitkan dengan aktor utama. Nah, saya ingin menggali lagi soal aktor utama. Dalam peristiwa pembunuhan itu kan ada faktor penyebab kematian. Apakah karena racun, karena peluru, atau karena faktor yang lain. Nah, dikaitkan dengan aktor utama, karena dakwaan ini adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tadi saudara ahli juga sudah jelaskan ada 3 bentuk pelaku di sana, mulai dari pelaku yang menyuruh lakukan dan yang bersama-sama melakukan. Nah, saya ingin fokus pada karakter pelaku. Apakah pelaku yang menyebabkan secara langsung kematian itu terjadi, itu bisa dikategorikan sebagai aktor utama dalam pembunuhan? Saya tadi mengatakan kalau dalam konteks turut serta itu nggak ada aktor utamanya, karena kemungkinan kerjasama kan ada 3. Satu, setiap orang memenuhi semua unsur, dan ini tidak mungkin terjadi pada pembunuhan. Kan tidak mungkin ada korban mati sampai 3 kali, pasti hanya 1. Yang kedua, bisa jadi yang memenuhi unsur hanya 1, yang lain tidak. Cuman ini walaupun yang tidak, itu ingat ini double offset. Jadi kesengajaannya sudah dibangun di awal antara tiap-tiap pelaku itu. Kalau ternyata itu bukan turut serta, karena tadi kan kita juga bertanya, misalnya dalam bukti tidak ditemukan adanya meeting of mind, tapi ada orang mati dan disebabkan oleh suatu sebab tertentu. Apakah orang yang melakukan pembunuhan yang menyebabkan kematian itu bisa disebut aktor utama dalam konteks sebagai pelaku di pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP? Berarti itu konteksnya bukan turut serta, dia pleher. Pleher, kenapa? Karena dia yang melakukan perbuatan yang menjadi sebab timbulnya akibat. Jadi kalau misalnya ya, saya kasih contoh yang mulia, pelakunya 2 ini. Ternyata tidak terbukti ada meeting of mind antara A dengan B, kan tidak mungkin turut serta. Kemudian ternyata yang menembak si A, ya si A itu pelakunya. Si B harus bebas. Kenapa? Karena turut sertanya tidak terbukti. Media Indonesia, lebih dari sekadar